welcome back to my YouTube channel Poppy Amalia. Kali ini aku bersama dengan adikku nih. Dia lagi mau curhat. Kenapa sih, Bill? Isunya macam-macam banget, Bill. Lu kayak Mama Dede gue curhatin. Ya Allah, emang iya. Lu kalau kenapa-napa akhirnya Berarti gue yang diserang Mama Poppy semua. dong. Iya, gue diserang sejutaan umat. Berarti ya. netizen beranggapan lu itu sebagai orang tua gua gitu. Udah tua dong berarti ya. Makanya kakak kali ya kan. Aduh, kita ngobrol santai kali ya, Bu. Iya benar. Bill, ini gila banget sih di luar-luar sana tuh ngomong. Lu jangan panggil gua Billy dong, Jadi- karena gua udah ganti nama. Jadi Adipati Dolken sekarang. ya udah, Adipati ya, berarti gue manggil Adipati Dolken. Bill, Ya. kenapa sih itu orang-orang ngomongin apa sih yang terjadi antara lo sama Amanda? Gini semuanya orang-orang tuh bicarain gitu loh. Dikasihlah foto si Amanda sama si cowok gitu kan, dikasihlah foto nih Billy kayaknya lagi cemburu, kayaknya ada masalah. Tuh kenapa persoalannya apa sih sebenarnya? Yang pertama kalau soal netizen ngomongin gua, ya satu ya, karena mungkin gua terkenal, gua public figure. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu sudah menjadi konsekuensi kita sebagai public figure yang menjadi perbincangan para penikmat televisi Indonesia. Itu. Dan ketika pemberitaan itu muncul dan akhirnya gua merespon, akhirnya tambah rame. Nah, kalau kita ngomongin lebih detail dan jelasnya permasalahannya seperti apa, jadi gini Mbak Poppy. Kalau kita ketahui kan memang sinetronnya Amanda kan lagi booming-boomingnya dan lagi bagusnya banget. Banyak orang-orang yang baper perihal sinetronnya Amanda dan lamanya. Gitu loh. Ketika ada pemberitaan satu, Amanda dijodoh-jodohin sama lawan mainnya. Secara kalau kita membahas lawan mainnya itu sudah mempunyai pasangan atau istri. Itu yang pertama, dijodoh-jodohin. Ketika ada beberapa netizen atau penikmat televisi atau penikmat sinetron menjodoh-jodohkan Amanda dengan pasangannya, oke, baper boleh, tapi juga jangan bodoh gitu loh. Ketika ada beberapa netizen yang menjodoh-jodohkan, itu yang pertama salah. Yang kedua Mbak Poppy, ketika ada beberapa orang yang menjodohkan, tiba-tiba ada juga beberapa orang yang mengejudge Amanda Manopo. Salah satunya, oke, aku jabarin dulu ya biar semua pada paham. Salah satunya dibilang Amanda ganjen sama cowok-cowok. Bukan cowok-cowok, sorry. Amanda ganjen sama cowok itu. Amanda peluk-pelukan sama suami orang. Amanda main di belakang Billy. Jadi ini udah nggak sinkron nih dua-duanya nih. Satu dijodoh-jodohin, dijodohin aja udah salah karena lawan mainnya udah punya pasangan, Amanda punya istri, pasangan. udah punya. Kedua, ketika ada beberapa yang ngejodohin, ada lagi yang mengejudge Amanda. Ini Amanda di posisinya salah banget nih. Masih salah banget. Iya memang udah konsekuensinya gitu loh sebagai public figure. Ya maksudnya gue sebagai orang yang sayang sama Amanda, gue merespon itu semua dan gue kayak merasa kesel gitu loh. Ini kenapa pasangan gue sampai segitunya gitu loh. Maksudnya disalahin. Yang poin pertama salah, yang poin kedua salah. Akhirnya ya udahlah sempet rame, terus menjadi perbincangan, masuk lambe dan masuk ke infotainment manapun, terus digoreng lagi sama berita-berita online di sosial media. Wah, digoreng habis-habisan. Dan kalau ngomongin kabar putus, sebenarnya gini, orang yang mempunyai akun YouTube atau akun gosip di YouTube, di sosial media, boleh aja gitu, nggak ada yang melarang membuat opini yang bilang gua putus, Amanda aneh-aneh, Billy aneh-aneh, sama ini sama itu segala macam, nggak ada yang larang. Itu hak mereka. Tapi kalau misalkan memang sudah memfitnah atau menghina secara nggak baik, itu psikologis. itu kita bisa ibarat kata bisa bertindak gitu loh. Tapi kalau misalkan cuma menggiring opini dan judulnya tidak sesuai atau bisa dibilang clickbait ya, itu mah nggak masalah. Yang tadi gue jabarin seperti itu. Ya ini apa ya, gue mikir lagi ya udahlah, ini ya memang konsekuensinya gitu loh. Pro dan kontra itu udah pasti ada. Jadi gue cuma sekedar membahas yang perihal Amanda ya
menjadi perbincangan yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi gitu aja sih. Oke, berarti ini hanya ya orang-orang ngomongin tapi sebenarnya tidak seperti itu kenyataannya, makanya dijelaskan. Nah, seberapa seriusnya, Bill? Ya ngomongin serius mah gue dibilangin serius Mbak Popi kalau punya hubungan sama seseorang. Setiap punya hubungan pasti serius? Setiap hubungan sama seseorang gue pasti serius. Gue tipe cowok yang setia. Gue kalau udah punya pasangan satu, gue akan jaga, gue akan sayang, gue akan mengayomi, melindungi. Kayak bapak polisi gue ya. Tapi ngomong-ngomong pas lagi dia ngomong tadi akan satu, perhatiin nggak tangannya dia nunjukin satu titik loh ke jantungnya. Berarti gerakan tubuhnya ini confirm, Manda tenang, the only one, only you. Kira-kira kapan nikah? Waduh, langsung tembak. Oh kan iya, kan ini kan udah berproses. Kapan punya anak lagi lo? Lo tanya Billy, kapan lo punya rencana? Orang boleh berplanning, ini mendekati akhir tahun lo, Bill. 2020, kira-kira 2021, apakah tanggal 21/02/2021? Itu masih Vicky ya? Kalina. Nah, lu kalau kalah mungkin lu mau sebelah-sebelahan? Menunduk nih. Gini, gua itu kalau mau menikah sudah benar-benar matang dari hati, sudah mempersiapkan semua segala sesuatunya. Tuh pengennya nikah satu untuk seumur hidup, gitu. Ada nggak perkiraan tanggal, bulan, tahun? Belum sih, kalau memang udah, wah, klek, baru. Gampang tinggal nyiapin, dar, yang penting punya. Oh, pipi ya, berarti masalah. Ya elah. Berarti persoalannya. Hah? Dia ini. Gatel. Berarti kalau kayak gitu arahnya adalah masalah keuangan. Tapi memangnya untuk arah keuangan enggak arah ke sana. Jadi lebih ke arah persiapan finansial, pengelolaan finansial. Persiapan mental Pertama dan mungkin bisa ya memaintain uangnya itu. Jadi gini, kalau kita nikah nanti uangnya sebagian untuk kehidupan pernikahan kita, sebagian untuk kehidupan kita ke depan setelahnya gitu loh. Oke, jadi kita harus memikirkan semuanya. Jadi harus di manage dengan baik. Betul banget. Nabung di mana? Nabung pasti ya di bank, nggak mungkin di bawah bantal. Kali gue agak curiga sama lo, Bill. Atau tahu di kulkas. Duit itu kan nggak berseri nih, banyak banget kan, Bill? Ya Allah, amin. Amin. Ya Allah, amin. Ini rumah aja baru renovasi. Ya kan? ini rumah Olga belum ada lah. Ya rumah baru renovasi semuanya. Berarti ini uangnya ada, cuman masalah pengelolaannya. Nah, gue punya pengalaman sih, Bill. Emang setiap manusia tuh pasti punya keinginan macam-macam ya. Iya betul. Kan? Apalagi manusia itu nggak ada puasnya. Udah dapat ini, pengen dapat ini. Iya. Udah punya ini, pengen punya ini. Pengen beli ini, pengen beli ini. Nah, gue punya pengalaman tuh, Bill, gitu tuh. Gue pengen beli rumah lagi tuh yang proper gitu kan. Nah, Bobi mah rumahnya banyak nih. Ya, amin yang proper. Nah, pengen punya rumah yang proper gitu. Nah, terus begitu punya uang, katakanlah misalkan gue kan pelatihan, training dan lain-lain dibayar nih, tapi pengen juga tuh beli tas, gitu-gitu, ngerti gak sih? Uang dari suami itu pengen juga beli tas, beli A, beli B, beli C, ngerti kan lo, mobil lah. Nah, akhirnya. Tapi denger-denger Mbak Popi kerja dapat duit sama suami dibelanjain gitu, bener gak sih? Maksudnya? Mbak Popi yang kerja terus dapat duit sama suami dibelanjain gitu. Ini apaan sih, Gili? Kenapa jadi gue? Kacau deh. Gue gosipin. Enggak lah, gila. Oke, marah banget gue kalau begitu ya kan. Nah, karena kan uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Enggak. Uang istri, uang istri, uang suami, uang istri. Kan gue bilang tadi kayak gitu. Uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Kalau gue beda sama Manda. Apaan tuh? Uang gua, uang Manda, uang gua. Dia si matre, dia matre, dasarnya terbalik ya, Manda. Nah, oke, ini laki lo Manda. Nah, berarti gue punya pengalaman lagi gitu. Akhirnya nyokap gue ngasih tahu gini loh, jangan ditabung begitu aja, tapi dibeliin emas. Lagi dulu tuh. Akhirnya gue beli emas tuh, bentuk emasnya tuh dia macam-macam ya. Batangan, kemudian kalung, cincin, macam. Nah, akhirnya anting. Akhirnya berlaku sampai detik ini nih. Jadi kalau ada uang gue beli emas gitu loh, karena dikasih masukan kan. Nah, ini emas sih, Mbak. Iya. Emas lah, ini mas kawin. Oh, mas kawin. Iya, emas di rumah ada lagi. Sama Mas Bugi. Udah,
Terus kan jadinya Pengen gue gosipin, dia nggak mau yang dulu digosipin. jangan, nih apaan sih? Kita fokus ke sini. Ya. Nah, kemudian nih emasnya itu karena ditabung, disimpan kayak begitu, lama-lama kan keadaan kan berubah, Bil. Betul, kehidupan itu kan nggak stuck muter. Ya. Kadang di atas, kadang di bawah. muter. Iya, makanya sekarang ini keadaan dunia udah menuju ke arah digital. Makanya akhirnya membuat gue memilih mempercayakan kepada Pegadaian dalam investasi emas secara digital. Gitu loh, Bil. Contoh, Nah, kalau digital itu tuh semua lebih akses mudah dan aman. simple. Banget. Jadi kita bisa langsung akses, bisa langsung daftar, langsung bisa masuk di situ. Dan investasi emas di situ angkanya bukan nominal, Bil, tapi bentuknya adalah dalam gram emas. Nah, lo tahu dong keadaan dunia bisa berubah-berubah. Kondisi COVID bisa mengakibatkan resesi dunia, bisa mengakibatkan pendapatan inflasi dan lain-lain, gitu kan? Nah, kalau emas dia nggak berubah. Angkanya malah semakin naik ya. Makin naik. Jadi kalau lo nabung investasi di emas pada saat itu nggak berubah angkanya, masukin berapa, keadaan apapun tetap value-nya ada. Gitu loh. Value-nya ada, berharga, semakin naik bukan menurun ya. Nah, terus ya gitu kita bisa masukin kalau di Pegadaian nih itu cuman masukin awalnya 50.000. Serius? itu, Segitu murahnya? Segitu murahnya dan berarti itu dari bisa. beberapa kalangan dari manapun Bisa, dari beberapa Bil. kalangan berarti dari kalangan manapun bisa dari semua bergabung orang. ke Pegadaian. Nah, jadi banyak banget tuh keuntungannya Pegadaian gitu kan. Jadi pada saat kita masukin duit di situ dalam bentuknya adalah dikonversiin dalam bentuk emas gitu kan. Kita mau nyairin kapan aja tuh bisa. Bil. Kapan aja bisa. Jadi keuntungannya pakai Pegadaian tuh kita percaya sama Pegadaian, keuangan kita itu benar-benar bagus banget karena setiap kita masukin uang, kalau bank itu kan uang bentuknya. Kalau ini dikonversikan dalam bentuk emas. Maksudnya kita nabung berupa uang di Pegadaian, keluarnya emas gitu. Emas, tapi bisa juga nggak kita narik uang bisa. kita? Kita narik bisa uang juga bisa. Nah, kalau emas itu gitu. keuntungannya apa, Bil? Kita masukin angkanya sekian nih. Ya, gitu kan? misalkan kita masukin 500.000 lah per 1 gram. 1 juta. Bisa 1 juta nih kita masukin. Tiba-tiba misalkan emas udah naik 1,2 juta, itu kita bisa dapat emas. Naik. Harganya uangnya kita tuh yang dikonversiin itu jadinya seharga emas pada saat itu. Wow. Dan emas dari kapan juga nggak pernah turun-turun kan poinnya kan. Nah, pada saat kita mau ngambil uang bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Kita bisa menyairin kapan aja kita kapan mau. aja semau gitu kita. Tapi pertanyaannya ini terpercaya kagak nih? Nah, si Pegadaian ini pasti aman karena dia adalah perusahaan milik negara. Badan Usaha Milik Negara, ya, BUMN. Nah, punya negara. Jadi aman lah ya. Aman, nggak bakal kenapa-napa karena negara akan backup. Iyalah pasti dong. Pasti diawasi oleh OJK. Otoritas Jasa Keuangan. Iya, jadi segala pergerakannya itu dipantau tuh, Bil. Oh, jadi aman ya. Jadinya aman gitu. Jadi anytime mau cairin, mau apapun bisa. Nah, sekarang kalau misalnya Billy nih butuh untuk emas kawin nih misalnya gitu kan, itu bisa kita cairin di situ gitu loh. Kalau udah nabung ya, bisa nyairin untuk kalau memang bentuknya adalah uang, ngasih ke Manda nih. Karena kan kemarin ada tuh yang bentuknya adalah uang sekian. Tapi kalau emas kawin juga bisa diberikan dalam bentuk emas kawin, terserah sih. Nah, caranya yang mendingan kita lihat langsung aja deh. Tekniknya seperti apa ya? Nah, gue kan punya account juga di sini nih, jadi langsung bisa diakses hingga bisa kita lihat bareng-bareng cara dan tekniknya. Nah, ini caranya gini nih, Bil. Nah, Bil, nanti kalau pada saat angkanya udah mencapai 3,5 gram pada 3,5 gram untuk saat ini kurang lebih 3.500.000-an ya. Mungkin kurang lebih ya. Nah, kalau udah sampai 3,5 gram, maka kita sudah bisa mendaftarkan untuk naik haji nih. Hah? Kan? Bisa? Alhamdulillah kan. Naik haji susah loh. Nah, makanya ini kita harus nunggu kuota ya dan lain-lain. Nah, kuota apa ya? Kuota untuk bisa masuk. Nah, dengan kita udah posisi itu, kita bisa ngedaftarin orang tua, diri kita sendiri misalnya untuk mendapatkan kuota naik haji. Itu dia. Pegadaian luar biasa. Jadi bisa membackup dan memahami masyarakat. Apalagi orang dari menengah, dari ke bawah sampai ke atas gitu loh. Nah, kalau misalnya tidak mau diambil bentuknya kuota haji, maka itu bisa diambil dalam bentuk emas. Wah. Ya luar biasa ya. Ini
apa ya, pengetahuan dan solusi yang baik ini. Makanya Bil, makanya karena kan sekarang mau persiapan untuk pernikahan, apalagi kita punya planning. Kita daftar sih yuk sekarang yuk. Boleh banget. Tapi kan Oke. Mbak Popi sekarang orang Pegadaian, pasti udah ada lah. Udah Aplikasinya ada langsung daftar hari ini Bil. Gue sih pasti daftar Yes. karena kalau boleh jujur ya, kita yang punya duit aja, ibaratnya bukan kita ya, orang yang punya duit aja yang pengen haji itu susah banget mendapatkan kuota tunggu giliran. Tapi nabung di Pegadaian dengan mempunyai 3,5 gram bisa kesempatan untuk menaiki kedua orang tua haji, bahkan kita sendiri ya. Iya, kan luar Oh, biasa ya kan, berarti apalagi sih, pokoknya Pegadaian itu the best deh. Kita langsung daftar aja ya Bil ya. Oke. Oke, Siap. yes. Sekarang beli logam mulia bisa melalui aplikasi Pegadaian Digital. Login ke aplikasi Pegadaian Digital, lalu pilih menu logam mulia. Anda dapat memilih jenis logam mulia yang Anda inginkan. Tekan gambar untuk mengetahui spesifikasi dari logam mulia yang akan Anda beli. Tekan tambah untuk memilih logam mulia yang Anda inginkan. Anda dapat memilih jumlah keping sesuai yang Anda inginkan dengan menekan tombol plus atau minus. Jika jumlah keping sudah Anda tentukan, lalu tekan tombol selanjutnya. Pada halaman metode pembelian, Anda dapat mengkoreksi jumlah keping yang ingin Anda beli. Selanjutnya, pilih tenor angsuran, kemudian isi besaran uang muka. Biaya angsuran per bulan akan muncul secara otomatis. Pilih tempat pengambilan barang. Anda dapat memilih outlet Pegadaian yang diinginkan, lalu tekan tombol selanjutnya. Pada halaman konfirmasi pembelian, pastikan semua inputan sudah sesuai dengan yang Anda inginkan. Jika sudah sesuai, checklist tanda setuju. Kemudian, tekan tombol selanjutnya. Total pembayaran yang ditampilkan adalah total uang muka yang harus dibayarkan. Tekan detail pembayaran untuk melihat rincian. Pilih bank yang akan Anda gunakan untuk melakukan pembayaran. Setelah memilih bank, Anda akan diteruskan pada halaman tata cara pembayaran sesuai dengan bank pilihan Anda. Tekan tombol selanjutnya. Anda akan mendapatkan notifikasi pembelian logam mulia melalui SMS dan aplikasi Pegadaian Digital. Anda juga dapat melihat histori transaksi pembelian logam mulia. Tekan icon history. Pilih salah satu dari daftar transaksi Anda untuk melihat rincian. Semakin mudah memiliki emas batangan dengan Pegadaian Digital. Pegadaian. Jadi gimana nih Bil? Udah dapat penjelasan semua nih. Wah, terima mau kasih. nabung di Pegadaian dan segera Masukannya Mbak Popi. menikah dengan Mak Amanda. Insya Allah mudah-mudahan dan mudah-mudahan terlaksana nabung di Amin. Pegadaian. Dan yang paling penting buat kalian semua nih, buat kalangan dari manapun masyarakat Indonesia, langsung aja kita percayai dengan menabung emas di Pegadaian karena simple, aman, terpercaya. Terpercaya. Itu dia guys. Sama seperti kayak Bini Saputra. Yes, dipercaya oleh Manda. Oke guys, terima kasih. Silakan kasih komen sebanyak-banyaknya dan tetap memantau, mendoakan untuk baik-baik untuk Bang Bil dan Amin, ya Allah, Manda terima ya. kasih. Dan juga semoga berkah ya kan, sehat selalu Bil, jangan Amin. sakit-sakit ya Bil, kan Amin. cari duit. Amin, amin. Ya kan? Terima kasih loh Mbak Popi Iya, udah walaupun lu tidur di situ jenguk ya, udah aku. gue relaksasiin. Terima kasih. Iya, jadi kita doain supaya semoga sehat selalu, Amin. sukses, lancar rezekinya. Mbak Popi juga Ya, yang pasti amin, ya sama Rabbal seperti apa yang Mbak Popi omongin ya. Ya, oke. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.